Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas yaitu tentang Asmaul Husna. Nanti kita akan bahas tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh adik Wahdan. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca Asmaul Husna mulai dari awal sampai akhir. Kalian mengikuti ya. Mari kita baca bersama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhill As-Sami' Al-Basir Al-Hakim Al-Alim Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqim Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi. Ya Allah Jalalu Jalalu. Ya Allah Jalalu Jalalu. Ya Allah Jalalu Jalalu. Ya Allah Jalalu Jalalu. Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'ith Al-Shahid Al-Haqq Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsin Al-Mubdi' Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit Al-Hayy Al-Qayyum
القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله جلال جلال. Baik, Asmaul Husna sudah selesai. Mungkin saya berdiri aja kali ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan bahas yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama adalah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Yang kedua, beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir, serta hikmahnya. Ya. Baik, yang pertama adalah beriman. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa sih itu iman? Ya, secara bahasa, iman itu artinya percaya, ya, meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada, yaitu secara bahasa. Tapi secara istilah, beriman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Baik, di sini kita bisa ambil bahwa iman secara istilah adalah meyakini dalam hati. Artinya hati ini harus yakin bahwa Allah itu ada. Yakini dulu dalam hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya. Terus yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Setelah yakin hatinya, ucapkan dengan lisan. Apa ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, membuktikannya dengan perbuatan. Contohnya apa? Kalau kita beriman kepada Allah, Allah menyuruh kita sholat, berarti kita harus sholat. Kalau kita mengaku orang beriman, kita harus membuktikan, ya, keimanan kita dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan hanya yakin saja dalam hati, wah saya yakin bahwa Allah itu ada tapi tidak pernah sholat, berarti imannya tidak sempurna. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita untuk zakat, kita harus zakat. Allah perintah kita untuk berpuasa, kita harus puasa. Itu sebagai bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah. Jangan hanya yakin saja, jangan hanya mengucapkan saja tanpa dibuktikan, maka imannya tidak sempurna. Terus selanjutnya adalah makna Asmaul Husna Al-Kabir, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang mengetahui seluruh alam ini. Karena memang Allah yang menciptakan. Tentunya kalau sesuatu yang diciptakannya, pasti kita tahu apapun di dalamnya.
Begitu juga Allah menciptakan alam ini, alam semesta ini. Pasti Allah tahu segalanya. Ya, makanya disebut juga Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Terus yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Maha teliti. Ya, Allah itu sangat teliti. Ya. Tidak ada sedikit pun perbuatan kita yang lepas dari catatan Allah. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang Allah tidak tahu. Karena memang Allah itu maha teliti. Makanya kita sebagai hambanya harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam berbuat. Kenapa? Allah sangat teliti. Yang mengetahui semua gerak-gerik kita. Ya, maka kita harus yakin itu. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana perilaku kita meyakini bahwa Allah itu maha teliti. Ya, terus yang ketiga adalah As-Sami. Artinya Allah maha mendengar. Ya. Walaupun kalian mengucapkan dalam hati ya, bisik-bisik, Allah tahu. Maka dari itu kita harus hati-hati. Jangan sampai ucapan kita atau hati kita itu kotor. Ya. Kenapa? Allah maha mendengar. Bahkan bukan hanya diucapkan, masih di dalam hati, Allah sudah tahu. Al-Basir. Yang keempat adalah Al-Basir, artinya Allah maha melihat. Jadi semua perbuatan kita, gerak-gerik kita, Allah melihatnya. Walaupun di gedung yang tertutup sekalipun, atau di bawah tanah sekalipun, Allah maha melihat. Ya, karena penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Baik anak-anakku, kita lanjut masih dalam pembahasan Asmaul Husna. Sekarang yang kita akan bahas adalah perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, perilaku yang pertama yaitu Al-Alim. Allah Al-Alim itu tadi kita bahas bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, apa perilaku kita kalau kita meyakini sifat Allah atau asma Allah Al-Alim? Yaitu, maka sebagai bukti keimanan terhadap Allah, kewajiban kita sebagai hambanya adalah senantiasa rendah hati, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri kita. Apalagi apabila dibandingkan dengan ilmu Allah, ya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, itu perilaku kita sebagai manusia. Kalau kita percaya kepada Al-Alim atau beriman kepada Al-Alim, maka kita harus rendah hati. Ya, meyakini, menyadari bahwa ilmu Allah itu luas, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Terus apa? Kita harus selalu belajar terus-menerus. Agar apa? Agar bisa mendapatkan ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu tanpa belajar tidak akan didapat. Karena memang ilmu itu harus didapat harus dengan belajar. Terus yang kedua adalah perilaku kita apabila kita beriman kepada Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir tadi maknanya maha teliti. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Al-Khabir itu Allah maha teliti. Berarti kita harus berhati-hati dalam berbuat. Ya. Kita harus selalu introspeksi. Ya. Mama, hari ini kita berbuat baik apa saja? Ya, berbuat salah apa saja? Dihitung sebagai muhasabah. Sebelum tidur kalian hitung-hitung. Ya. Mana baiknya berapa,
kesalahan berapa. Kenapa? Sebelum Allah menghitungnya. Kenapa? Allah itu sangat teliti ya, dalam segala sesuatu. Terus yang ketiga adalah Al-Basir. Allah maha melihat atas segala sesuatu. Karena Allah mempunyai sifat yang sesuai dengan namanya, yakni Al-Basir. Maka sebagai bukti keimanan kita terhadap Allah, kewajiban kita sebagai hambanya adalah agar senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Serta selalu berbuat baik dan menghindari keburukan karena segalanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Al-As-Sami. Allah maha mendengar. Sama seperti Al-Basir, kita harus berhati-hati dalam berucap, menjaga hati ya, supaya hati kita bersih, karena Allah itu maha mendengar. Sebelum kita mengucapkan, walaupun hanya dalam hati, Allah sudah dengar. Jadi harus hati-hati dalam berucap, karena segala sesuatu yang kita ucapkan akan dicatat. Dan Allah maha mendengar. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah hikmah yang didapat apabila kita beriman kepada sifat Allah, Asmaul Husna yang 4 tadi. Yang pertama adalah percaya diri. Ya. Kita percaya diri dalam berbuat apapun karena kita meyakini adanya Allah. Tidak ragu-ragu ya. Terus yang kedua adalah hikmahnya tekun dan kerja keras. Ya. Yang ketiga teliti. Yang keempat jujur. Yang kelima adalah berhati-hati dalam berkata. Ya. Karena Allah maha mendengar tadi. Terus yang berikutnya adalah menjaga penglihatan dan pandangan. Yang terakhir adalah berbaik sangka. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dilihat, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pembahasan kita tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sifat Allah yang 4. Ya. Nanti setelah ini akan ada tugas, tapi sebelum Bapak akhiri, tolong tulis nama kalian di kolom komentar ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti materi pembelajaran saya atau materi PAI. Tulis nama, kelas berapa. Nanti akan saya catat di rumah ya, siapa yang mengikuti dan siapa yang belum. Mungkin cukup sekian. Nanti untuk tugasnya saya kirim melalui grup wali kelas. Ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.